Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Mono. Kali ini saya akan memberikan rangkuman pada tema 7, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang dibahas adalah materi pidato. Ada 4 tujuan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah nanti kalian bisa tahu apa itu pengertian pidato dan tujuan berpidato. Yang kedua, nanti kalian bisa mengetahui jenis-jenis berpidato. Kemudian yang ketiga, kalian nanti bisa membuat kerangka pidato ya, untuk menjadi naskah teks pidato. Dan yang keempat, nanti saya akan memberikan contoh pidato perpisahan yang ada pada kelas 6. Simak terus videonya dan jangan lupa like video dan subscribe channel ini, serta kamu bisa bagikan video ini ke teman kalian. Yuk kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, yang pertama kita mulai dari pengertian pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pidato. Nah, tujuan pidato yang pertama adalah untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua adalah memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, bisa membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Kemudian jenis-jenis atau cara berpidato. Yang pertama adalah dengan menggunakan naskah atau manuskrip ya. Nama lainnya itu adalah manuskrip. Berpidato ini dilakukan berdasarkan teks atau naskah ya yang sudah disiapkan sebelumnya. Biasanya untuk pidato dengan menggunakan naskah ini secara resmi ya, misalnya di kementerian, di tingkat kabupaten atau bahkan presiden dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jenis atau caranya adalah dengan menggunakan catatan kecil atau yang disebut dengan ekstemporan. Untuk cara pidato ini itu dengan membuat catatan berupa garis besarnya ya, atau isi dari pidato yang akan kita sampaikan nanti. Kemudian yang ketiga adalah tanpa teks ya, atau yang disebut dengan impromptu. Nah, khusus bagi pemula dalam berpidato itu sebaiknya menggunakan teks ya, atau naskah pidato agar bisa lancar. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun pidato. Yang pertama adalah kalian harus menentukan tema atau pokok pembicaraan ya. Tema ini harus disesuaikan dengan peristiwa atau yang melatar belakangi pidato. Misalnya untuk acara perpisahan ya, kalian nanti bisa menyampaikan tema tentang terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian membuat pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato nih. Yang tadi ini sudah ya menentukan tujuan pidato. Nah, tujuan pidato itu bermacam-macam ya. Misalnya untuk mengemukakan atau menyampaikan sesuatu, bisa untuk menghibur, bisa menjelaskan sesuatu, atau mempengaruhi pendengar. Dan selanjutnya adalah menyusun kerangka pidato. Yuk kita simak ya, kerangka pidato itu. Sebelum membuat naskah pidato, kita harus membuat kerangkanya dulu ya, supaya bisa tersusun secara rapi dan teratur. Yang pertama itu harus ada salam pembuka ya. Ini bisa berisi kalimat sapaan seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada pendahuluan ya, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga itu ada inti ya. Pada inti ini berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar supaya bisa melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang ketiga adalah penutup. Nah, pada penutup ini penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato. Nah, ini sebelum berpidato itu kita harus membaca naskah ya dan memahami isinya. Kemudian mengetahui hal-hal penting ya, seperti tujuan, nama acara, dan undangan yang hadir dalam naskah. Kemudian nanti dalam lafal atau pengucapan kalimatnya itu harus jelas ya.
Nah, intonasi atau penekanan kalimatnya juga harus tepat. Sikap yang sopan dan tidak kaku ya. Jadi tidak berdiri kaku tapi ada gerakan ya, tapi tidak juga berlebihan. Selanjutnya adalah pandangan mata itu jangan selalu terarah pada naskah ya. Jadi sesekali mata diarahkan pada hadirin. Ini misalnya contoh kalau kalian itu menggunakan cara berpidato dengan naskah. Oke, selanjutnya ini ada contoh pidato perpisahan kelas 6. Nah, untuk kerangkanya nih ya, salam pembuka. Salam pembuka ini contohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Sekolah ya. Para guru, orang tua atau wali murid yang terhormat, teman-teman dan adik kelas yang saya cintai. Berikutnya adalah pendahuluan. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita semua rahmatnya. Hari ini kita bisa berkumpul untuk merayakan perpisahan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para guru yang telah mengajar, membimbing, dan mengajarkan ilmunya dalam 6 tahun terakhir. Semoga Allah selalu menghargai semua jasa Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, ini adalah contoh pendahuluannya. Berikutnya ini adalah pada bagian inti ya. Oke, saya bacakan aja nih. Pada bagian inti berisi, pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman dari kelas 6 juga meminta maaf atas semua kesalahan yang kami lakukan di masa lalu atas perilaku kami yang dapat mengganggu atau menyinggung perasaan Bapak dan Ibu guru. Saya harap Bapak dan Ibu guru selalu memaafkan semua kesalahan kami. Bagi adik kelas, teruslah belajar dengan tekun. Kami ingin kalian menjadi pelajar yang rajin, yang terus mencari ilmu dan selalu menghormati orang tua atau guru kita di sekolah. Selanjutnya pada bagian penutupnya ini. Dan akhirnya kepada orang tua kita tercinta, terima kasih telah mencintai kami, terima kasih atas kesediaannya untuk mengirim kami ke sekolah, dan terima kasih atas pendidikan yang telah diberikan kepada kami. Nah, ini ada salam penutup ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like video, subscribe channel ini, dan share ke teman kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.